konflik Rusia-Ukraina menjadi salah satu perang terbesar pada abad 21 hingga pada tahun sekarang, 2025. Di sini kami akan menganalisis tentang kasus tersebut dari sudut pandang hukum humaniter internasional, yaitu hukum yang mengatur cara berperang dan memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak ikut campur berperang. Latar belakang konflik dan pihak terlibat. Konflik ini bermula dari ketegangan sejak tahun 2014 ketika Rusia melakukan aneksasi wilayah ke Ukraina, Crimea. Setelah itu, kelompok separatis Rusia mulai bermunculan di wilayah Donetsk dan Luhansk. Situasi semakin memburuk hingga Februari 2022. Rusia meluncurkan invasi militer berskala penuh ke Ukraina. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar, korban jiwa, dan serta gelombang pengungsian yang tidak pernah terjadi di Eropa sebelumnya. Pada konflik ini, Rusia sebagai pihak yaitu aktor negara yang melakukan operasi militer dan Ukraina yang mempertahankan kedaulatannya. Negara-negara barat seperti NATO dan Uni Eropa memberikan bantuan pertahanan kepada Ukraina, terutama dalam bentuk senjata, intelijen, dan dukungan diplomatik. Sementara itu, organisasi seperti ICRC, PBB, dan ICC berperan dalam pemantauan bantuan kemanusiaan dan penyelidikan dugaan kejahatan perang. Dalam hukum humaniter, konflik ini dikategorikan sebagai international armed conflict atau konflik bersenjata internasional karena itu terjadi antara dua negara berdaulat, yaitu Ukraina dan Rusia. Karena itu seluruh aturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 berlaku penuh. Ini mencakup perlindungan terhadap warga sipil, aturan perlakuan terhadap tawanan perang, hingga penggunaan metode dan senjata dalam pertempuran. Baik, yang berikutnya adalah analisis pelanggaran HI dalam konflik. Di sini kami akan menjelaskan tentang 6 analisis pelanggaran HI dalam konflik. Yang pertama yaitu serangan terhadap warga sipil dan objek sipil. Banyak laporan menunjukkan bahwa serangan terhadap pemukiman, rumah sakit, dan sekolah. Serangan semacam ini melanggar prinsip distinction, yaitu kewajiban untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Bila serangan sengaja diarahkan kepada warga sipil, ini kategori termasuk pelanggaran berat seperti yang diwacanakan di Konvensi Jenewa. Serangan tanpa membedakan target, penggunaan artileri berat dan brutal di area padat penduduk menjadikan serangan bersifat indiscriminate atau tanpa membedakan target. Hal ini melanggar prinsip proportionality dan prinsip precaution, yakni kewajiban memastikan bahwa dampak terhadap warga sipil tidak berlebihan dibandingkan keuntungan militer. Yang C, perlakuan terhadap tawanan perang. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama memegang tawanan perang, namun terhadap laporan mengenai penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan eksekusi di luar proses hukum, ini melanggar Konvensi Jenewa 3 yang secara tegas mengatur bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan baik, tidak boleh disiksa, dan harus menerima makanan serta perawatan medis. Yang D, penggunaan senjata kontroversial. Ada dugaan penggunaan cluster munition atau kedua pihak, walaupun tidak semua negara meratifikasi konvensi yang melanggarnya. HI tetap mengatur bahwa senjata yang efeknya tidak dapat dikendalikan atau membahayakan warga sipil secara luas dapat masuk kategori kejahatan perang. Serangan terhadap infrastruktur vital. Serangan terhadap pembangkit listrik, jaringan air, infrastruktur energi, terutama pada musim dingin, dapat membahayakan kelangsungan hidup warga sipil. Ini melanggar pasal 54 Protokol Tambahan 1 yang melarang serangan terhadap objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk. Deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. ICC telah mengeluarkan arrest warrant untuk sebagian pejabat Rusia atas pemindahan paksa anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia. Dalam HI, deportasi penduduk sipil dari wilayah pendudukan termasuk pelanggaran serius dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. PON internasional. Jadi, PBB telah beberapa kali mengeluarkan resolusi yang mengancam agresi Rusia. Tetapi upaya tersebut itu terbatas karena Rusia memiliki hak veto di dalam keamanan tersebut. ICRC terus memberikan bantuan kemanusiaan dan memfasilitasi pertukaran jenazah serta akses terhadap tawanan perang.
Sementara itu, ICRC masih melakukan penyelidikan terhadap berbagai dengan dugaan kejahatan perang dalam konflik tersebut. Konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa seorang aturan dalam hukum perang HHI sudah jelas, tetapi dalam praktiknya penegakannya masih lemah, terutama ketika pihak yang terlibat adalah negara besar yang punya pengaruh politik kuat. Walaupun begitu, HHI tetap sangat penting karena menjadi pedoman moral atau hukum untuk mencatat pelanggaran, melakukan penyelidikan, dan membuka peluang adanya pertanggungjawaban setelah perang selesai. Selain itu, konflik ini juga memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi seperti drone dan senjata presisi membuat HI perlu diperbarui dan diperkuat agar tetap relevan dalam perang modern. Secara keseluruhan, konflik Rusia-Ukraina ini adalah konflik bersenjata internasional di mana banyak dugaan pelanggaran HI yang terjadi, terutama serangan terhadap warga sipil, tawanan perang, dan infrastruktur vital. Meskipun penegakan hukum internasional menghadapi hambatan politik, prinsip-prinsip HI tetap menjadi dasar penting untuk membatasi penderitaan manusia dan pengupayaan akuntabilitas bagi para pelaku kejahatan perang.